Gus Dur pernah mengatakan bahwa masalah itu ada dua. Yang pertama, masalah yang bisa diselesaikan. Kalau masalah bisa diselesaikan, kenapa harus dipikir? Toh bisa diselesaikan, katanya seperti itu. Yang kedua, masalah yang tidak dapat diselesaikan. Masalah yang tidak dapat diselesaikan, ya namanya masalah tidak dapat diselesaikan. Ya ngapain dipikir, namanya masalah tidak dapat diselesaikan. Nah, masalahnya adalah tahu dari mana kalau masalah itu pasti diselesaikan atau masalah itu tidak dapat diselesaikan. Nah, yang seringkali kita berpikir itu kan, yang seringkali bikin masalah itu kan karena masalah tidak pasti bisa diselesaikan dan tidak pasti juga pengetahuan kita bahwa masalah itu tidak dapat diselesaikan. Di posisi mungkin itulah yang membuat masalah itu apakah bisa diselesaikan apakah tidak. Makanya hukum itu mainnya di ranah mungkin, bukan di mustahil atau bukan di ranah pasti, tapi mungkin gitu. Aspek hukum, berlakunya wibawanya hukum apabila dibuat itu dia harus mungkin ditaati, mungkin juga dilanggar. Demikian juga permasalahan itu kenapa seorang memilih jasa hukum dari lawyer, ya ada harapan masalahnya bisa selesai. Kalau kemudian pasti masalah itu tidak dapat diselesaikan, ya nggak perlu pakai jasa lawyer. Atau ketika masalah itu dapat diselesaikan, ya juga nggak perlu pakai jasa lawyer, toh bisa selesai sendiri. Nah, fungsinya lawyer, penegak hukum, atau jasa pihak ketiga atau lainnya, karena dimana prinsipal si penerima jasa dalam hal ini posisinya tidak mengetahui, namun dia punya harapan agar masalah itu dapat selesai. Tapi apapun itu, Gus Dur makomnya memang beda. Beliau adalah seorang presiden, seorang kiai, wakil mantan presiden, seorang kiai, seorang tokoh, seorang pembaharu. Jadi bisa berarti dua, candaan atau memang hakikatnya masalah itu dua, bisa diselesaikan dan yang kedua tidak bisa diselesaikan. Dan kalau masalah itu, dan artinya itu nggak ada masalah, dan kalau kita hidup tidak ada masalah, ya hukum tidak berjalan gitu. Kalau kita mau sedikit obrolin, kaji kenapa ada kehidupan, ada masalah. Mana lebih dulu, perbuatan pelanggaran dengan aturan? Lah kalau aturan dulu, kenapa harus ada aturan? Perbuatan pelanggarannya nggak ada. Kalau disebut pelanggaran dulu, bagaimana suatu perbuatan dianggap pelanggaran kalau aturan perbuatan tersebut melanggar atau tidak belum dibuat dalam aturan? Nah, ini diskusi ini seperti telur dengan ayam. Tapi aspek hukum bisa diselesaikan. Mungkin diskusi ayam dengan telur duluan mana itu menjadi diskusi yang panjang, bercandaan, nggak ada selesainya. Tapi secara aspek hukum, secara material, ya sebetulnya adalah perbuatan terlebih dahulu, baru kemudian aturan dibuat kemudian. Namun secara formil bukanlah perbuatan pelanggaran, tapi aturan lebih dahulu lah, baru kemudian suatu perbuatan dapat dikatakan pelanggaran atau tidak. Jadi perspektifnya, pendekatannya, pisau analisanya secara material dan formil. Jadi telur sama ayam duluan mana? Ya secara material ya telur dulu, secara formil ya ayam, karena telur itu dari ayam secara formil prosesnya. Kalau bicara formil kan proses acaranya. Jadi kita urai di situ. Hukum itu dalam berjalannya ekuivalen dengan masalah. Tidak ada masalah, tidak ada hukum. Hal ini mengacu pada pendapat Cicero mengatakan ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum sebagai sebuah akibat dari sebab adanya masyarakat. Cicero melakukan sebuah empiris kecil, mungkin dia datang ke sebuah masyarakat, ada aturan. Datang ke sebuah masyarakat lain, ada aturan. Akhirnya lahirlah sebuah adagium yang cukup dikenal menurut Cicero, ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Apakah berhenti sampai di sini selesainya? Saya pikir harus kita gali lagi bahwa bukanlah masyarakat sebagai akibat lahirnya hukum, tapi dalam masyarakat itu ada kompleksitas, dalam masyarakat itu ada pluralisme bermasyarakat, dalam masyarakat itu ada keunikan macam-macam manusia, yang semakin manusia berkerumun memiliki heterogenitas, memiliki pluralisme, perbedaan, heterogenitas yang tinggi, maka potensi konflik itu muncul. Potensi konflik yang muncul makin tinggi inilah yang menuntut masyarakat
menuntut adanya hukum lebih tinggi. Masyarakat semakin homogen, banyak kesamaannya, seperti di pedesaan, di pegunungan, kearifan lokal itu, maka tingkat kebutuhan terhadap hukum makin kecil. Jadi sekali lagi, bukanlah kata kunci masyarakat itu hukum. Jadi lebih kepada permasalahan yang ada di tengah masyarakat, itulah yang menjadi kata kunci dari hukum. Lahirnya hukum semata karena ada perbuatan pelanggaran, karena ada potensi kejahatan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, di mana manusia satu sisi memiliki sisi positif, satu sisi lain manusia juga memiliki potensi ke positif dan negatif. Nah, kalau positif nggak perlu aturan, tapi kan manusia punya kecenderungan negatif juga. Hal itulah yang mendasari, yang melatar belakangi bahwa hukum harus lahir, bahwa kitab suci harus diturunkan oleh Tuhan, bahwa para nabi sebagai model harus diturunkan. Itu yang mendasari bahwa hukum itu harus lahir dalam kehidupan kita bermasyarakat, bernegara. Nah, permasalahannya kemudian saat kita menghadapi masalah, langkah apa yang dapat kita lakukan, kedepankan penyelesaian secara non-litigasi, secara kekeluargaan, secara musyawarah. Hal ini sesuai dengan semangat penyelesaian terhadap masalah itu sendiri, bahwa pada sejatinya manusia tidaklah menghendaki permasalahan. Manusia ingin hidup damai. Apa itu damai? Kesesuaian, ada harmonisme antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dirasa, dengan apa yang menjadi lakon, menjadi perilaku. Itu manusia akan damai. Pikirannya kemana, hati kemana, perilakunya kemana. Mensana in corpore sano, pikirannya ke sono, perilakunya ke sana. Itu ciri dari orang stres, orang bingung, ciri dari orang yang tidak bahagia. Adanya kesesuaian, adanya harmonisme langkah antara apa yang dipikir, apa yang dirasa dengan perilaku. Disitulah kedamaian, disitulah kebahagiaan. Nah, dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjalani kehidupan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Disitulah masalah. Seringkali kita menginginkan A, tapi kenyataannya B. Kita menginginkan naik berlibur dengan pesawat, tahu-taunya darat, ya kan, pakai mobil. Kita pingin pergi kemana, nggak ada duit, misalkan. Itu apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, dengan fakta. Ada disharmonisme antara das solid dengan das science. Ada ketimpangan antara sebuah cita harapan dengan kenyataan. Disitulah masalah. Anda mau menyebutnya sebagai apa? Case, sebuah perkara, sebuah sengketa, sebuah konflik, ya kan, kodia, atau apapun itu. Tapi prinsipnya apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Disitulah masalah, disitulah yang mendasari lahirnya sebuah hukum. Jangan masalah yang dihadapi itu jangan sampai kemudian berpotensi mengancam kepada orang lain. Bagaimana Anda berperilaku, bersikap yang bebas secara pribadi, namun kebebasan itu dibatasi juga oleh kebebasan orang lain. Anda saat sendiri bebas tentunya. Anda bisa berperilaku, bersikap, berkata apapun itu, ya kan? Tapi ketika ada sekumpulan manusia lain, ada pribadi subjek hukum lain, maka hal itu dapat mengancam, berpotensi bahaya kepada orang. Disitulah perlu adanya kesepakatan, perlu adanya sebuah aturan, perlu adanya sebuah perjanjian. Jadi hukum dalam prakteknya kita temukan secara produknya, sasarannya ya undang-undang, ya perjanjian, ya kesepakatan, ada deal-deal dalam bentuk transaksi, kwitansi. Itu hukum yang dalam arti sederhana. Secara produknya kita bisa menjelaskan hukum dalam arti produknya, sebuah kesepakatan, aturan, SOP, tata tertib itu kepada masyarakat umum siapapun. Namun kalau kita mengacu pendapat hukum menurut para ahli, ya ada banyak perbedaan di mana pengertian satu dengan yang lain sangat dipengaruhi oleh cara berpikir, oleh faktor sosiogeografis, politik, psikologi seseorang, sehingga cenderung kita tidak menemukan kesepahaman. Ada 50, ada 100, bahkan ada 500 pengertian hukum. Penekanannya, stressingnya satu dengan yang lain berbeda. Namun, di antara perbedaan pengertian itu, tentunya kita harus menemukan akar kata. Kita harus menemukan substansi permasalahan apa yang disebut dengan hukum. Salah satu alternatif yang saya tawarkan sebagai solusi guna menemukan apa itu hukum adalah menurut Cicero, ubi societas, ibi ius, dengan segala penjelasan yang telah saya sampaikan. Bukanlah sekedar masyarakat sebab dari lahirnya hukum, namun ada permasalahan yang timbul dari masyarakat yang kompleks. Masyarakat semakin kompleks, semakin heterogen, tingkat kebutuhan masyarakat semakin tinggi terhadap hukum, dan masyarakat semakin homogen, semakin banyak kesamaan, maka tingkat kebutuhan hukum semakin rendah. Nah, kembali ke permasalahan awal. Saat kita menghadapi permasalahan hukum,
Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kedepankan penyelesaian secara win-win solution. Kedepankan penyelesaian secara kekeluargaan. Cari titik temu persamaannya. Cari kurang lebihnya suatu permasalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Terkait permasalahan yang muncul, apabila salah, ya minta maaf atau ditemukan jalan keluarnya. Namun, apabila rangkaian-rangkaian upaya non-litigasi, upaya pertemuan-pertemuan secara langsung maupun tidak langsung, melibatkan pihak ketiga atau tidak, namun sudah dikedepankan penyelesaian secara kekeluargaan, dari hati ke hati, pembicaraan, komunikasi yang itu diharapkan dituangkan dalam setiap pertemuan itu secara tertulis, didokumentasikan, sudah maksimal namun juga belum mengupayakan jalan keluarnya, maka bagi lawyer tentunya, atau bagi Anda, subjek hukum siapapun, dapat melakukan upaya hukum lebih lanjut, baik secara perdata maupun secara pidana. Apa itu perdata? Perdata itu upaya penyelesaian yang bersifat privat, bersifat pribadi. Hukum yang mengatur, hukum perdata, hukum yang mengatur kepentingan satu subjek hukum pribadi atau badan hukum kepada subjek hukum lainnya, baik pribadi atau badan hukum. Berbeda dengan pidana, antara subjek hukum atau badan hukum dengan negara. Negara di dalam artian ketika menyangkut kepentingan publik, ketika menyangkut kepentingan umum. Disitulah pidana itu muncul, unsur pidana itu muncul, baik delik aduan maupun delik umum. Pertanyaan lanjutnya, kalau kemudian upaya non-litigasi sudah dimaksimalkan, sudah diupayakan, namun masih mentok, deadlock, mengalami jalan buntu, upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan penanganan secara perdata maupun pidana. Oke, selesai. Permasalahannya adalah lebih baik mana kita mengupayakan penyelesaian secara perdata atau melalui pidana. Kembali kepada Anda sebagai pihak yang terkait, lebih memilih mana, perdata atau pidana? Kasusnya lebih dominan mana? Secara pembuktian lebih kuat mana? Ya, apabila lebih kuat pidana, maka dapat dikedepankan aspek membuat laporan polisi atau membuat pengaduan di kantor polisi terdekat sesuai dengan tempus dan lokus deliktinya. Namun apabila pembuktian perdata kuat, unsur pidana belum ditemukan, ya Anda bisa mengedepankan tentunya dengan perdata seiring waktu sambil berupaya menemukan atau menciptakan pembuktian secara pidana. Itu jawaban secara formil. Namun kalau kita tilik lagi, kita kembali lagi kaji, sebetulnya sistem hukum di Indonesia itu lebih mengarah kepada sistem pidana dibandingkan perdata. Kenapa? Secara pidana kita ya lebih aktif polisi. Ada akibat hukumnya, kecenderungan orang apabila ditarik, diproses secara pidana, ya, yang berujung, yang berakibat pada tahan badan, pada proses penangkapan, penahanan, itu biasanya seseorang bisa melakukan perdamaian di kantor polisi. Namun apabila perdamaian tidak dapat diselesaikan, tentunya perkara dapat dilanjutkan. Itu, saya melihat kecenderungan hukum di Indonesia lebih ke pidana dengan negara sistem civil law, Eropa kontinental. Sedangkan tradisi perdata itu di Singapura, Australia, atau Amerika, atau negara dengan common law, itu perdata memiliki kekuatan. Perdata layak untuk diajukan, untuk diperjuangkan. Karena akibatnya apabila anggota masyarakat tidak menjalankan isi putusan perdata, itu dapat dipidana, itu dapat dinyatakan sebagai contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan. Sehingga ketika seorang digugat itu di negara dengan sistem common law itu kecenderungannya itu dia ingin menyelesaikan, kemudian buru-buru menyelesaikan. Penyelesaian secara mediasi itu memang lebih familiar, menjadi kultur dari negara dengan sistem common law, Anglo-Saxon, itu Singapura, Australia. Sedangkan praktek di negara kita banyak sekali putusan itu menang di atas kertas, ya. Kecuali Anda terhadap putusan itu Anda akan ajukan unmanning, Anda akan ajukan eksekusi, Anda terus melakukan upaya sampai berdarah-darah gitu, anggap memperjuangkan gitu hak konstitusional terhadap akibat putusan perdata yang sudah menang itu tidak serta-merta kemudian hak Anda akan didapat gitu. Tapi lebih penting dari itu, siapapun Anda, kita hendaknya membaca lawan kita memiliki potensi untuk membayar, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau tidak.
Jika akibatnya membahayakan khalayak umum, ya kan, maka tahan badan, maka upaya pidana menjadi pilihan alternatif yang baik agar kejahatan yang dia lakukan terhadap Anda atau terhadap bagian masyarakat tidak melebar, tidak menjadi melebar ke masyarakat lainnya, sehingga upaya hukum tahan badan, upaya hukum pidana dimohonkan diperiksa di tingkat lidik sidik, peningkatan status, kemudian sampai tuntutan terdakwa dikawal, sampai nyata-nyata dipidana dengan tuntutan yang maksimal. Namun jika yang Anda hadapi adalah pribadi yang memiliki potensi pembayaran, memiliki aset yang baik, kemudian komunikasi berjalan cukup efektif, maka jangan bersegera pidana, selesaikan secara non litigasi dan upaya perdata gitu. Jadi kembali, milih perdata atau milih peningkatan penanganan secara pidana sangat ditentukan oleh faktor lawan, kondisi lawan, profiling pribadinya seperti apa, asetnya seperti apa, kemudian juga sangat dipengaruhi terhadap kemampuan, ya, kemampuan terkait dalam hal ini adalah klien, sejauh mana dia memiliki kemampuan finansial untuk melaksanakan pilihan hukum yang hendak dipilih. Selain itu bisa juga dilakukan secara paralel. Sekali lagi, upaya hukum apa yang dapat dilakukan, perdata pidana atau paralel. Idealnya paralel, perdata jalan, pidana jalan. Secara keduanya adalah sebuah penyelesaian yang berbeda, pidana-pidana, ya perdata-perdata. Kemudian apabila cukup memenuhi unsur, maka selain paralel, yang di perdata itu mohon ganti rugi tentunya. Tapi kalau dipidana kan tidak dapat, lebih ke tahan badan gitu dibanding ada penyitaan atau denda dan lain, tapi lebih penekanannya lebih ke tahan badan. Jadi selain paralel pidana perdata, upaya yang dapat Anda lakukan sebagai pilihan, ya kedepankan apabila dianggap telah memenuhi unsur, ya pidana menjadi pilihan yang perlu dikedepankan. Namun karena memang perkara itu tidak memenuhi unsur pidana, ya pilihan terakhir Anda lakukan upaya peningkatan hukum secara perdata, yang kemudian atas akibat putusan perdata itu, yang apabila lawan Anda tidak menjalankan isi putusan itu, salah satu menjadi temuan, menjadi pelengkap alat bukti, di samping perlu diciptakan bukti yang lain untuk diproses secara pidana.